Selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih, gimana kabar adik-adik semua yang ada di rumah? Kakak harap adik-adik semua ada di rumah sehat selalu tanpa kekurangan satu hal apapun dan bisa mengikuti ibadah kita pada minggu hari ini. Nah, kita akan memulai ibadah. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu yang diambil dari Kidung Ceria 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa pembukaan. Mari kita siapkan hati kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari Minggu ini ya Tuhan. Karena kita bisa hadir pada ibadah minggu ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan, supaya tidak ada kekurangan satu hal apapun. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu yang diambil dari Gita Bakti 46, Tuhan Yesus Sungguh Sayang. Adik-adik, sekarang kita akan membaca ayat emas yang diambil dari Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya.
kecil berlimpah kasih-Nya, lebih-lebih kepadaku berlimpah kasih-Nya. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Baik ya semuanya. Sama Oma dengan cucu-cucu juga baik-baik, sehat-sehat selalu. Puji Tuhan. Kita harus bersyukur ya buat Tuhan ya. Nah adik-adik, saatnya kita akan membacakan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa ya. Ayo, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saatnya kami semua akan mendengarkan berita firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami, berkatilah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh dapat mengerti, memahami yang akan kami dengar. Tuhan Yesus berkati Oma Lisa yang akan memberitakan firman Tuhan. Tuhan tolong jamah hati, mulut, perkataan Oma Lisa, supaya segala sesuatu perkataan asalnya daripadamu, dan sehingga kami anak-anak yang kau kasih dapat mengerti dan memahaminya. Tuhan Yesus yang baik, berfirmanlah karena kami siap mendengarkannya. Amin. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 4 yang bunyinya, Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, bisa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak Bilha dan Zilpa, kedua istrinya adanya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, sekarang nih Oma Lisa mau jelasin ya. Nah, Yusuf itu adalah anak dari Bapak Yakub dan Ibu Rahel ya. Yusuf saat di bacaan firman Tuhan ini, Yusuf umurnya sudah 17 tahun ya. Jadi udah dewasa ya, udah lulus SMA 17 tahun ya. Nah, Yusuf ini pertama dia itu adalah anak yang rajin. Dia selalu membantu papanya dan saudara-saudaranya. Iya, Yusuf punya saudara banyak ya. Mereka bersaudara 12, banyak ya. Nah, si Yusuf ini dia di samping rajin membantu ayahnya apa aja, yaitu mengembalakan kambing domba, lalu membantu, pokoknya bantulah pekerjaan di rumah. Nah, kakak-kakaknya juga mengembalakan kambing domba sampai jauh-jauh lah mencari rumput ya untuk kambing dombanya. Nah, ternyata kakak-kakaknya ini adalah beberapa kakak-kakaknya yang tidak bagus ya kelakuannya, yaitu dia berbuat jahat ya. Di luar sana mungkin dia berantem atau bagaimana lah, pokoknya berbuat yang tidak benar di luar sana. Nah, Yusuf lihat,
kok kakak saya begini ya kelakuannya di luar rumah, jauh dari ayah kelakuannya nggak bagus. Nah, Yusuf kasih tahu buat papanya apa yang dilakukan oleh kakaknya di saat mengembalakan kambing domba. Dia kasih tahu buat ayahnya. Dia nggak suka lihat kakaknya berbuat yang tidak benar, ya. Nah, kemudian sakingnya karena kejujurannya, keterbukaannya si Yusuf buat ayahnya, dia katakan sebenarnya buat ayahnya, lalu ayahnya jadinya sayang sama dia, ya. Nah, setelah ayahnya sayang, ayahnya bikin tuh baju. Dia bikin baju buat si siapa, Yusuf. Lalu apa yang terjadi kalau kita punya adik dibikin baju, lalu kita nggak dibikin, rasanya apa? Iri, ya. Kita iri, ya, mama bikin baju buat adik, aku nggak dibikin baju, gitu kan. Jadi timbullah rasa iri, ya, kepada Yusuf. Jadi setiap Yusuf mau berbicara dengan kakak-kakaknya, selalu kakak-kakaknya menjawab apa? Dengan kasar. Pokoknya tidak suka lah dengan Yusuf, ya. Nah, jadi timbullah ketidaksukaan kakak-kakaknya terhadap Yusuf, ya. Karena pertama Yusuf selalu melaporkan kebenaran apa yang dilakukan kakaknya di sana. Nah, sama halnya kita. Di saat kita melakukan yang salah, kalau adik kita atau kakak kita katakan mengadu ke mama, ya, mama tadi si Eni nakal, dia tadi pukul teman di sana, ya, nggak tahu gara-gara apa. Lalu Eninya marah, apa sih dek, aku kan nggak bikin apa-apa, bohong mak, gitu. Nah, itu padahal adiknya udah bilang, ya, kalau kakaknya berbuat yang tidak benar, tapi kakaknya tidak mau mengakui, itu tidak boleh. Harus kalau katanya adik mengatakan yang sebenarnya buat mama, apa yang dilakukan kakak di luar sana, nah kakak harus mengakui kebenaran apa yang sudah dibuat kakak. Lapor aja, bilang aja, iya ma, aku minta maaf ya, abis temanku itu dia nakal sama aku, jadi aku kesel, aku pukul dia. Aku jangan takut-takut. Kalau rasa kita benar di luar sana, kita akhirnya berkelahi, kita bilang aja yang sebenarnya buat mama, jangan takut. Atau misalnya kalau katanya adik juga gitu, adik pecahin sesuatu, ya, tusanya kakaknya bilang, tuh ma, adik jatuhin, bukan aku, kakak. Adik nggak boleh gitu juga, adik harus mengaku, ya. Iya ma, aku tadi pecahin ini, maafin aku ya ma, ya, gitu. Katakan sebenarnya. Sama Yusuf. Yusuf berani mengatakan sebenarnya kepada ayahnya. Akibat dari perbuatan yang benar, yaitu kita akan memperoleh suatu kebahagiaan. Contohnya yaitu karena selalu mengatakan yang benar, jujur, tidak berbohong, akhirnya mendapat upah yang baik. Tuh Yusuf dapat pakaian, ya, dikasih. Jadi adik-adik, perkataan yang tidak benar itu banyak loh. Perbuatan yang tidak benar itu banyak, ya. Contohnya suka berbohong. Ayo, siapa yang di sini yang suka berbohong, itu harus ditinggalkan perbuatan yang bohong, ya. Kalau berbuat bohong itu kira-kira disuka nggak ya sama Tuhan Yesus? Ya enggak lah, nggak ada yang suka sama orang yang berbuat bohong. Dia bakalan tidak punya teman karena selalu berbohong, ya, atau tidak jujur, tidak berani mengatakan yang sebenarnya, nggak disukai. Atau misalnya ada anak yang yang tidak mau membantu orang tua, yang sebetulnya kita sudah bisa melakukan pekerjaan, tapi kita saat orang tua suruh, kita mak capek mak, males mak, gitu, ya. Nah tuh kalau Yusuf mah enggak, dia rajin bantu papanya di rumah,
saudara-saudaranya pada pergi ke sana mengembalakan kambing domba, dia di rumah ngapain? Bantuin ayahnya, sampai ayahnya bilang, tolong bawakan makanan ini ke kakak-kakak sana. Mereka pasti sudah lapar, sudah siang lagi. Nah, Yusuf dengan senang hati, dia bawa makanan kasih buat kakaknya. Walaupun kakaknya nggak suka sama dia, ah, tetap dia lakukan yang terbaik untuk kakak-kakaknya. Nah, demikian juga kalian ya, harus berbuat yang terbaik ya, buat saudara kita, orang tua kita pertama. Satu, jangan bohong, rajin bekerja, membantu orang tua ya. Lalu apalagi berbuat kebaikan terhadap sesama ya, menyatakan perkataan yang benar ya. Ingat, siapa yang berbohong Tuhan Yesus tidak suka ya. Itu dia. Nah, adik-adik, nanti setelah cerita ini firman Tuhan, Oma akan memberikan cerita, memutarkan film ya buat kalian ya. Nah, nanti kalian nonton apa sih dari yang kalian lihat nih. Nah, apa ya yang harus jadi teladan buat kita dari film ini. Kita nonton ya. Kenapa, Kaleb? Tidak. Kaleb, kamu tahu kenapa Yehua mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi. Dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit, Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi. Dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Kaleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saat ku tabrak vasnya. Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama Mama juga. Bagus, Kaleb. Ayo kita cari Mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama. Nah, adik-adik, udah kan nonton filmnya? Nah, itu si Kaleb itu dia memecahkan vas bunga mamanya. Papanya tanya, dia masih takut-takut untuk memberikan jawaban kebenarannya, kejadiannya bagaimana gitu. Dia merasa takut. Nah, sebetulnya si Kaleb nggak usah takut ya. Dia harus katakan kebenarannya, apa yang terjadi. Ya dia cerita aja aturan tadi kan, makanya setelah ayahnya kasih pendapat ya, kalau kita berbohong itu kita tidak punya teman akan jauh dari kita. Nah, setelah Kaleb dinasihatin sama papanya, baru deh dia mengakui ya, mengakui bahwa dia nggak sengaja pas dia mau ini pesawatnya nabrakin vas bunga. Nah, akhirnya vas bunganya jatuh deh ayah. Nah, tapi kan ayahnya nggak marah, ayahnya senang, bukannya marah tapi senang karena si Kaleb mau mengatakan yang sebenarnya. Jadinya, nah itu dia adik-adik, kalau kita mau mengatakan sebenarnya pasti ada tantangannya ya, pasti membuat kita rasa takut, tapi nggak perlu takut ya. Tuhan itu menginginkan supaya kita, nah adik-adik ingat ya, Oma mau ingatkan lagi. Jadi jangan pernah takut untuk mengatakan kebenaran ya. Tuhan itu paling tidak suka sama orang berbohong. Tuhan itu paling suka dengan orang yang berkata benar ya. Kalau kita berkata benar ya, Tuhan pasti sayang kita dan kita pasti mendapatkan sesuatu yang membahagiakan diri kita nantinya.
kayak Kaleb. Kaleb nggak dimarahin bapaknya, malah disayang. Nah, sama kita, kalau kita mengatakan benar pasti nanti kita disayang karena kita berlaku kata jujur. Demikian firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia ialah setiap kita anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan berita firman Tuhan dan mau melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Cinta Akan Yesus yang diambil dari Kidung Ceria 271. Tanyakan bait yang kedua ya adik-adik. Nah, adik-adik, saatnya kita masuk doa syafaat ya. Sebelum Oma masuk doa syafaat, adik-adik berdoa dulu ya. Barangkali di dalam kehidupan adik-adik kan Oma nggak tahu ya. Jadi mengaku kesalahan, mungkin pernah berbohong, nggak berani berkata yang benar terhadap papa mama ya. Nah, jadi adik-adik berdoa lebih dulu baru Oma masuk ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi ini kita mendengar cerita tentang Yusuf yang berani mengatakan kebenaran atas segala perbuatan kakak-kakaknya. Tuhan Yesus, tolong kami juga supaya kami mau mengatakan sebenarnya. Walaupun nantinya kami ada yang suka maupun tidak suka dengan perbuatan kami, untuk berkata benar. Tuhan, mengampuni dosa dan kesalahan bila ada teman yang berbuat salah dan tidak jujur, selalu berkata bohong. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami yang selalu memberikan berani berkata-kata kebenaran tentang kehidupan teman kami. Tuhan Yesus, tolong lindungi kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya kami anak-anak Tuhan selalu hidup di dalam kebenaran akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar tadi boleh menjadi berkat untuk kami, sehingga kami dapat melakukannya dengan hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami tidak berdoa bagi para pendeta yang ada di jemaat GPB Trinitas, Bapak Pendeta Teddy, Bapak Pendeta Audi, Bapak Pendeta Zakarias. Tuhan, tolong berkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, keselamatan yang daripadamu. Berkati pelayanan mereka, lindungi mereka dengan kuasa-Mu, baik dalam tugas pelayanannya maupun dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan seluruh pergumulan hidup mereka hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa dalam surga, kami juga hendak berdoa bagi para majelis, pengurus pelkat, komisi, panitia-panitia, orang kantor, koster, supir, jemaat-Mu sektor 1 hingga sektor 4, dan juga jemaat simpatisan. Tuhan, kami tidak menyerahkan
mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkatilah tugas dan tanggung jawab pelayanan yang telah Engkau percayakan kepada mereka, supaya mereka semua tetap eksis dalam menjalankan tugas pelayanan dan pekerjaannya. Berkati juga kehidupan jemaat-Mu dengan segala keberadaan mereka, pergumulan mereka, masalah mereka. Kami serahkan mereka hanya kepadamu. Berikan mereka kesembuhan bagi mereka yang sakit, kekuatan bagi mereka yang lemah, kemurahan bagi mereka yang kekurangan, dan juga memberkati mereka dengan segala pergumulan masalah yang lain. Mungkin mereka rindu akan pasangan hidup, mereka rindu akan buah hati, mereka rindu akan pekerjaan. Tuhan, kami serahkan mereka hanya kepadamu. Memberkati juga akan anak-anak yang Kau kasihi, anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati kesehatan, pertumbuhan tubuh jasmani dan kehidupan mereka. Tuhan menyertai mereka, menjamah mata hati pikiran mereka, supaya mereka memiliki kepintaran, kecerdasan yang daripadamu. Memberkati juga akan sekolah mereka, berkati supaya mereka mampu mengerjakan segala tugas pekerjaan di sekolah maupun di rumah. Ya Tuhan, saat ini pandemi COVID belum selesai dengan tuntas. Banyak sekali anak-anak yang masih belajar maupun para orang tua yang bekerja di rumah. Tuhan tolong berikan kemampuan dalam menjalankan tugas panggilan, pekerjaan maupun sekolah. Tuhan berkati juga negara kami, supaya negara kami benar-benar terbebas dari COVID. Tuhan Yesus yang baik memberkati pemerintah Indonesia, dengan dari Bapak Presiden hingga Pak RT. Tuhan berkati supaya mereka semua dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tuhan Yesus, kepadamu kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, khususnya kakak-kakak pelayan. Tuhan berkati mereka supaya kakak-kakak pelayan tetap eksis di dalam pelayanannya dan kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Lalu Tuhan mendengarkan dua permohonan kami. Tuhan memilingkan telinga pengasihan-Mu untuk kami, dan Tuhan berkati kami sekalian. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri.
Adik-adik, sekarang kita mau berdoa persembahan. Mari kita siapkan hati kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kita bisa mengumpulkan persembahan ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah persembahan yang telah kami kumpulkan ini ya Tuhan, supaya bisa berguna bagi orang lain yang membutuhkan ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah juga tangan-tangan baik yang sudah memberi maupun yang belum memberi ya Tuhan. Kiranya bagi yang belum memberi ya Tuhan, bisa memberi di lain kesempatan ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Yesus berpesan dalam malam-malam, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk anak Tuhan bersinarlah. Nah, adik-adik, saatnya kita mau pulang ya. Sebelum kita pulang, kita minta berkat Tuhan supaya di dalam kita menghadapi kehidupan kita ke depan, Roh Kudus menjaga dan melindungi kita sesuai firman Tuhan ya, untuk kita hidup dengan jujur, mengatakan yang sebenarnya apa yang kita lakukan ya. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. God